Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulaningrum dalam mata kuliah Akuntansi Perusahaan Dagang. Nah, untuk pertemuan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai dua pertemuan ya, mengenai kertas kerja dan laporan keuangan di perusahaan dagang. Nah, yang pertama kita pelajari dulu mengenai kertas kerja atau worksheet. Di sini fungsinya dia untuk merekap sebenarnya, untuk kita tahu dari nilai daftar saldo yang belum disesuaikan, kemudian ketika ada penyesuaian, jadi daftar saldonya akhirnya jadi berapa. Kemudian nanti kalau mau dimasukkan ke laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan yang lainnya, nanti akan lebih mudah nantinya kalau kita sudah mengetahui nilai saldo-saldo yang sudah disesuaikan. Nah, biasanya ada bantuan yang namanya, kita menggunakan kertas kerja itu sebagai bantuan untuk menentukan atau mengetahui nilai-nilai daftar saldo yang telah disesuaikan. Dan nanti kita bisa mudah untuk mengalokasikan akun-akun tersebut masuk di laporan mana. Nah, untuk tahapannya, untuk mengisi worksheet atau kertas kerja di sini, yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah nilai-nilai saldo di buku besar. Jadi ini contoh beberapa bagian saja. Jadi di buku besar ada banyak biasanya ya, nanti sudah kita pelajari di minggu lalu tentang buku besar. Di situ nanti merupakan rekapan dari akun-akun yang ada di satu bulan transaksi atau beberapa transaksi. Nanti rekapan dari akun-akun yang muncul itu apa aja, dan itu direkap nanti di sendiri-sendiri, kas sendiri, piutang sendiri, perlengkapan sendiri, dan seterusnya, semua akun sendiri-sendiri. Nah, ini contohnya misalnya ada buku besar bentuk T ini, yang bagian sini kan debit ya. Kalau bentuk T kita ingat kembali yang sebelah sini debit, sini kredit. Semuanya sama. Nanti prinsipnya kalau di T itu hanya masukkan nilai transaksinya, kemudian di akhir semuanya setelah kita masukkan semua transaksi, biasanya nanti kita tinggal jumlah debitnya berapa, kemudian jumlah kreditnya berapa. Kalau banyak debitnya berarti nanti letaknya ada di sisi debit seperti ini. Kalau yang kas ini berarti dia posisinya berarti saldo akhir kita di buku besar itu nilainya kas di debit 231.360.000, dan kalau yang di sini contohnya piutang juga sama, di sebelah sisi sini debit dan sebelah sisi satunya kredit. Dan kita lihat di sini jumlah saldonya, karena nilai debitnya lebih besar dibandingkan nilai kreditnya, maka nanti nilai saldonya ada di sisi debit. Nanti hasilnya segini, Rp172.400.000. Perlengkapan juga di sini, misalnya ada perlengkapan nilai saldo terakhirnya adalah 20.900.000 misalnya. Ini hanya misalkan buku besar sebagian ya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa cek di Excel yang sudah saya berikan juga. Itu tampilan lengkap dari buku besarnya sampai nanti di akhir, sampai laporan keuangannya. Nanti bisa dicek di Excelnya. Di sini saya jelaskan saja mengenai nilai di sini sebagian saja. Jadi intinya nanti di setiap saldo di buku besar itu kita pindahkan semua nilai terakhirnya, saldo terakhirnya ini ke dalam kertas kerja nantinya setelah dilihat. Nah, langkah kedua, setelah kita ketahui tadi saldo buku besarnya, kita lihat semua saldo buku besarnya yang paling bawah tadi. Kemudian kita masukkan saldo buku besar tadi ke dalam kolom di kertas kerja yang nama kolomnya belum disesuaikan atau daftar saldo belum disesuaikan. Langkahnya ini seperti ini, kita bisa lihat kas tadi nilai saldonya 231 juta. Kita lihat di kolom kertas kerja, kita masukkan dalam debit kas. Debit kas. Kemudian piutang dagang ada debit 172 juta, kita juga masukkan ke dalam piutang dagang. Belum disesuaikan, kita tulis di bagian nama akun piutang dagang ya. Kemudian dimasukkan. Jadi jika
Di sini kan kelihatannya sudah ada semua, tapi kalau misalnya di nama akunnya ini masih kosong semua, jadi kalau kertas kerjanya masih belum ada nama akunnya sama sekali, berarti kita masukkan semua nama akun yang ada di buku besar. Tadi kan kas, ada kas. Kas tadi kita masukkan ke dalam debit ya, tadi saldo di debit, kita masukkan ke debit. Tadi ada akun piutang dagang di buku besar, kita masukkan piutang dagang ke dalam kertas kerja nama akunnya, kemudian kita masukkan nominalnya ke dalam kolom belum disesuaikan 172.400.000 tadi. Misalnya juga ada perlengkapan, misalnya kalau di buku besar ada perlengkapan, berarti nanti kita masukkan perlengkapan ke dalam debit tadi akunnya. Dan seterusnya, semua yang ada di nama akun ini, semua akunnya ada dalam buku besar. Jadi semua akun ini ada di buku besar semuanya. Semuanya dimasukkan ke dalam kertas kerja. Jangan sampai ada yang terlewat dan masukkan nilainya dalam, nilai yang dimasukkan adalah nilai saldo buku besarnya, nilai saldo akhir di buku besar. Nah, langkah ketiga, selanjutnya kita lihat jurnal penyesuaian. Setelah kita masukkan semua saldonya, setelah kita masukkan seluruh saldo ke dalam buku besar, maka kita lihat jurnal penyesuaian. Kemudian nantinya jurnal penyesuaian ini juga kita masukkan ke dalam kertas kerja. Ini contoh dari PD Merdeka, dia melakukan penyesuaian seperti ini contohnya. Jadi seperti sudah pura-puranya kita sudah selesai semuanya mengerjakan penyesuaian ya. Ini semua akun penyesuaian seperti ini. Penyesuaian yang pertama ini ada penyesuaian persediaan, dia menggunakan metode periodik di sini. Dan seterusnya, misalnya ini ada penyesuaian-penyesuaian yang lain. Misalnya sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, untuk akun penyesuaian ini nanti kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian dalam kertas kerja. Jadi nanti kita masukkan semua akun yang di jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kalau misalnya akunnya ada di sini, di semua yang sudah kita masukkan dalam buku besar tadi, jika semuanya sudah ada di situ, maka tinggal kita masukkan saja angkanya. Kayak misalnya asuransi dibayar di muka, tadi kan sebelumnya sudah ada dalam buku besar dan sudah kita masukkan dalam nama akun, sudah dimasukkan. Makanya di sini kita tinggal cantumkan saja nilai asuransi dibayar di muka sesuai dengan keterangan di penyesuaiannya. Jadi kalau asuransi dibayar di muka kok di jurnal penyesuaian itu letaknya angkanya di kredit, berarti kita masukkan di kredit. Kalau yang di debit, tinggal kita masukkan ke debit. Seperti itu. Misalnya ini untuk perlengkapan tadi ada di kredit. Di semuanya yang ada di kredit, masukkan debit, masukkan ke bagian debit seperti itu. Dan bagi yang akun-akun yang tidak ada di buku besar, maka kita masukkan, kita tuliskan di bagian sini ya. Ini adalah akun-akun yang hanya muncul di jurnal penyesuaian saja, jadi kita tambahkan di bawah nama-nama akun yang sudah ada dalam buku besar tadi. Jangan lupa, oh ya tadi untuk yang buku besar belum disesuaikan tadi, itu di sini ada saldonya, jangan lupa untuk menghitung saldonya. Setelah kita masukkan ke dalam buku kertas kerja tadi, buku besarnya, saldonya kita masukkan semua, nanti di total di sini. Harusnya untuk saldo debit dan kredit nilainya sama. Kalau ada kekeliruan, berarti bisa jadi salah memasukkan. Jadi harusnya pasti di sini nilainya sama. Pun dengan yang penyesuaian. Penyesuaian juga karena debit dan kredit selalu seimbang,
maka nanti nilai saldo di bagian penyesuaian ini, nilai jumlah di sini pasti nilainya sama. Langkah selanjutnya, langkah setelah kita selesai menyelesaikan kolom penyesuaian, maka kita isikan kolom daftar saldo disesuaikan. Jadi daftar saldo disesuaikan ini langkahnya kita menjumlahkan nilai yang belum disesuaikan. Ini kita tambah dengan nilai penyesuaian atau bisa jadi berkurang. Jadi tergantung ya, nanti kalau misalnya akunnya sama-sama debit berarti nanti ditambah. Kalau sama-sama kredit berarti ditambah. Tapi kalau debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit itu berkurang. Jadi kita jumlahkan antara belum disesuaikan dengan penyesuaian. Nanti kita masukkan nilainya ke dalam daftar saldo disesuaikan. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya di kas itu kan tidak ada penyesuaian sama sekali, maka nilainya sama dengan neraca saldo. Dan itu juga yang untuk piutang dagang. Nah, untuk perlengkapan ini kan debit dan kredit. Debitnya lebih banyak, maka nilainya ada di debit. Debit dikurangi kredit, karena ini beda. Debit dikurangi kredit, nanti nilainya karena banyak debit kita letakkan dalam debit. Pun dengan asuransi dibayar di muka, debitnya lebih besar dibandingkan kredit yang di penyesuaian, maka kita kurangi. Kemudian juga untuk persediaan ini ada debit, kemudian ada penyesuaian di sisi debit dan kredit. Maka untuk bagian debit itu menambah, dan untuk bagian penyesuaian yang kredit itu mengurang. Jadi yang belum disesuaikan ada di debit, ditambah dengan penyesuaian yang debit dan dikurang oleh penyesuaian yang kredit. Nanti nilainya, karena besar yang debit, maka masuk di debit ya. Untuk kendaraan sama, untuk asuransi penyusutan kendaraan, kredit bertemu dengan kredit. Berarti ini ditambah karena sama-sama kredit. Ditambah dan kita letakkan dalam sisi kredit. Kemudian untuk ini sampling saja ya. Sampling untuk misalnya di retur. Retur pembelian ini kan ada di kredit untuk yang belum disesuaikan. Dan ada di penyesuaian, ada di sisi debit. Maka kita tambahkan kita letakkan dalam debit. Dan kita selisihkan, kita kurangkan 0. Ini kalau yang di beban penyusutan kendaraan, debit bertemu dengan debit berarti ditambah. Kita masukkan dalam debit. Nah, kemudian kalau sudah selesai semuanya kita masukkan, kita saldokan semuanya, kita jumlahkan semuanya. Nanti kita jangan lupa di sini ada saldonya ya. Jadi harus kita isi semua ini. Ini saya hanya sampling saja, tapi kalau untuk pengerjaan worksheet-nya, kertas kerjanya, harus semuanya dimasukkan. Kayak misalnya peralatannya juga masuk, karena tidak ada yang lain, berarti dia pasti masuk sebelah sini. Nilainya sama. Nah, kalau akumulasi penyusutan kendaraan, kredit ketemu dengan kredit, berarti nanti menambah, dan nanti letaknya ada di sisi kredit, seperti itu. Untuk utang dagang tidak ada yang lain, ada di kredit, berarti kita masukkan di sini sama persis nilainya dengan yang nilai di buku besar tadi, di daftar saldo yang belum disesuaikan. Letaknya di kredit berarti kita di sini masukkan juga di sisi kredit dan seterusnya. Semuanya harus masuk, dan setelah semuanya masuk kita jumlahkan. Kita jumlahkan sisi debitnya berapa dan sisi kreditnya berapa. Dan nilai di sini harus seimbang, harus sama. Kalau tidak sama, berarti perlu dicek lagi, jangan-jangan salah menghitung atau ada yang salah menginput seperti itu. Pasti sama di sini. Nah, selesai kita memasukkan nilai daftar saldo disesuaikan, sudah kita jumlah semuanya. Kemudian kita bisa mengisikan ke dalam kolom laporan laba rugi. Ini kolom tambahan untuk membantu kita dalam membuat laporan laba rugi khususnya. Nah, untuk yang di laporan laba rugi ini, angka yang akan kita masukkan adalah angka-angka yang muncul di akun-akun laba rugi atau akun-akun nominal. Jadi akun-akun yang kepalanya 4 dan 5. Misalnya, berarti bisa dimulai dari bagian penjualan setelah modal ya, dari sini ke bawah.
itu kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Berarti yang penjualan kita masukkan ke bagian kredit nantinya. Ini semua yang ada di sini ya. Semua yang ada di sini kecuali utang. Utang ini nyelip ya. Bukan, tadi nggak masuk ini. Nanti penjualan kita masukkan ke dalam kredit. Nilai yang ada di daftar saldo disesuaikan. Yang kita lihat tinggal daftar saldo disesuaikan. Retur juga sama. Untuk semuanya juga yang bagian debit ya berarti kita masukkan ke sisi debit seperti itu. Yang di daftar saldo disesuaikan ada di kredit, kita masukkan di kredit. Seperti ini. Ini debit ketemu debit. Debit ada di debit. Nah, untuk penyesuaian tambahan ini, HPP, itu masuk dalam laba rugi. Ini dulunya di debit, berarti kita masuk debit. Beban masuk ya, beban kita masukkan. Ada di debit, berarti ini masuk debit. Beban bunga juga kita masukkan. Dan jangan lupa nanti di jumlah. Oh ya, pendapatan juga masuk ya. Pendapatan. Jadi semua yang 4 dan 5 itu kita masukkan. Jangan lupa nanti di jumlah semuanya yang ada di debit berapa. Kita total nanti hasilnya ini. Dan kita juga total yang bagian kreditnya. Di bagian kredit kan beda dengan yang debit. Maka kita selisihkan. 641 dikurangi 545. Kita selisihkan karena banyak yang di kredit, maka kita masukkan di sini debit biar seimbang. Setelah itu, hasil selisihnya kita tambahkan bagian atasnya, nanti di bagian akhirnya nilai jumlahnya nanti akan sama juga. Akan sama nilainya, debit maupun kredit. Jadi langkahnya tidak langsung setelah kita tambahkan terus selesai ya, karena di sini pasti nilainya beda. Nilai perbedaan ini menunjukkan nilai labanya perusahaan. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, di sisi kredit, kok nilainya lebih besar ya dibandingkan sisi debit. Kita lihat di sini 641, 685 itu lebih besar dibandingkan sisi kreditnya 545, 620. Maka ini malah laba. Jadi ketika nilai kreditnya lebih besar, nilai selisih 96 ini adalah labanya perusahaan. Labanya perusahaan hasil selisih dari yang kredit dengan yang debit. Karena kalau yang kredit kan berarti nilai penjualan dan nilai pendapatan kan ya. Sedangkan untuk yang di debit itu tadi transaksi pembelian maupun transaksi segala beban-beban. Makanya memang beban ini kan kelihatan, berarti dia beban itu lebih kecil dibandingkan segala penjualan dan pendapatan kita. Maka kita masukkan ke bagian kita mendapatkan laba karena banyak beban, banyak pendapatannya, banyak penjualan kita dibandingkan beban-bebannya. Nah, di sini tadi juga untuk tambahan di jurnal penyesuaian tadi akun-akun yang muncul di saat di jurnal penyesuaian itu yang tidak masuk berarti iklan dibayar di muka itu dia masuknya nanti di bagian aset kan ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam akun-akun laba rugi. Utang juga dia masuknya liabilitas. Jadinya dia tidak masuk akun laba rugi. Piutang juga masuknya dia aset. Piutang kan aset toh. Jadi dia tidak masuk ke dalam laba rugi. Nantinya kita akan masukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Kita lanjutkan berarti ya untuk langkah selanjutnya. Di langkah ke-7 kita mengisi kolom laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan itu adalah akun-akun yang ada di akun posisi keuangan. Atau simpelnya kalau di kertas kerja tadi sudah kita masukkan yang laporan laba rugi, semua yang belum dimasukkan di laporan laba rugi itu masuknya di laporan posisi keuangan. Jadi yang tidak ada di laporan laba rugi nanti pasti masuknya di laporan posisi keuangan. Seperti kas, kemudian piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, semua akun-akun posisi keuangan. Dari kas,
liabilitas, dan ekuitas nantinya. Aset, liabilitas, dan ekuitas yang masuk di laporan posisi keuangan. Jangan lupa yang kita lihat adalah nilai daftar saldo disesuaikan. Sama persis, yang dulunya debit, kita pindah yang debit. Kalau aslinya kredit di daftar saldo disesuaikan, maka kita pindah di kredit juga. Nah, jangan lupa ini ya, kalau ada yang nyempil-nyempil seperti ini, seperti utang bank, kita juga tetap masukkan ke dalam laporan posisi keuangan, karena utang itu liabilitas. Tadi juga ada iklan dibayar di muka, itu aset. Aset itu berarti masuk posisi keuangan. Debit ya masuk debit. Piutang juga, piutang pendapatan komisi itu juga masuknya aset. Kemudian, oh ya tadi ada utang juga ya. Semua yang ada di aset, intinya yang aset, liabilitas, dan ekuitas masuk di posisi keuangan. Kita jumlah semua yang debit dan kita jumlah semua yang di sisi kredit. Kita total semuanya, nanti saldonya, jumlahnya nanti beda. Nah, sama, kita selisihkan nantinya. Kita selisihkan antara debit dan kredit tadi, karena banyak yang di sisi debit, maka hasil selisihnya kita taruh di sisi kredit. Setelah itu kita jumlahkan lagi, nanti nilainya akan sama. Kita perhatikan di sini nilai dari selisih di laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi. Di sini nilainya sama ya, 96.065 atau 96 juta kalau di sini karena dalam ribuan rupiah. Itu nilainya sama. Dan harusnya memang sama. Jadi untuk hati-hati, bagi yang menemukan hasilnya kok ternyata beda, berarti itu bisa jadi kita salah menghitung. Karena di sini nilainya harus sama dan letaknya pasti berlawanan. Kalau di posisi keuangan ada di kredit, pasti kalau yang di laba rugi dia letaknya di debit. Pasti seperti itu, pasti berlawanan, tidak sama. Bukan sama-sama di debit, pasti berlawanan. Kalau yang satunya di kredit berarti yang satunya di debit dan kebaliknya. Dan nilainya pasti sama nanti. Nah, begitulah untuk cara kita untuk mengisi worksheet atau kertas kerja. Selanjutnya, setelah kita menyusun kertas kerja, kita terbantukan dengan menghitung daftar saldo disesuaikan dan kita bisa memindahkan angka-angka di daftar saldo disesuaikan tadi ke dalam laporan keuangan. Tadi ada bantuan laporan keuangan, istilahnya tadi ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, sebenarnya untuk laporan keuangan di perusahaan dagang itu ada 5 jenis bahkan ini, tapi saya hanya tulis 3 karena yang nanti akan kita pelajari 3 ini. Yang pertama nanti kita menyusun laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, dan ada laporan posisi keuangan. Sebenarnya masih ada lagi yang namanya arus kas dan catatan atas laporan keuangan, tapi tidak kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Jadi kita akan fokus ke dalam 3 laporan ini, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang tadi ada di kertas kerja itu tadi kan ada laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. Nah, kalau kita susun, tadi ada laporan laba rugi yang belum bentuk tidak langsung dan juga bentuk langsung. Nah, bedanya bentuk tidak langsung dan langsung ini sebenarnya hanya ini. Untuk yang bentuk tidak langsung berarti kita masukkan semua beban-bebannya. Bebannya biasanya kita definisikan, kita pisahkan 2, beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan itu adalah beban-beban yang langsung berkaitan dengan proses penjualan. Jadi dari mulai membuat produk sampai kita menjual, itu semua beban-bebannya itu masuk di beban penjualan. Sedangkan beban administrasi juga berkaitan dengan penjualan, hanya saja bukan dalam rangka kita membuat produknya, tapi misalnya pendukungnya, misalnya kita misalnya ada pencatatan administrasinya, kemudian biaya-biaya asuransi atau listrik untuk kantornya, seperti itu misalnya. Nah, untuk yang tidak langsung, jadi untuk laporan laba ini, laporan laba rugi yang saya cantumkan ini adalah bentuk laporan laba rugi yang tidak langsung, di mana saya
mendetailkan setiap beban-bebannya. Beban penjualan itu nanti apa saja di sini. Itu kalau detail seperti ini bentuk laporan laba ruginya yang tidak langsung ya. Kalau misalnya kita langsung beban penjualan di total hasilnya, berarti nanti kalau yang tidak langsung hanya beban operasi. Yang pertama beban penjualan nilainya 95205 dan beban administrasi nilainya 625.000 misalnya. Hanya seperti itu, jadi langsung tidak didetailkan satu persatu. Tapi di sini saya cantumkan yang tidak langsung saja biar kita jelas juga dalam mengetahui angka-angkanya dapat dari mana. Nah, ini semua angka yang ada di laporan laba rugi sebenarnya sudah ada semua di kertas kerja tadi. Kita sebenarnya sudah menghitung di kertas kerja. Bahkan kita sudah tahu nilai labanya berapa. Tadi sama ya, di sini 96065 tadi juga sudah kita sempat hitung di worksheet-nya. Tapi kalau worksheet kan bukanlah laporan ya, jadi hanya membantu kita menghitung. Itu tidak bisa kita laporkan kalau laporan itu kan nanti akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan kita, baik internal maupun eksternal. Kalau kita berikan kertas kerjanya, tentu banyak hal yang tidak penting bagi mereka. Kayak misalnya yang belum disesuaikan sampai penyesuaian, mereka kan tidak perlu mengetahui itu. Mereka hanya perlu ingin tahu nilai labanya berapa, nilai ruginya berapa. Makanya memang kita perlu membuat laporan tersendiri. Jadi bukan membuat kertas kerja saja, tapi kita harus melanjutkannya ke dalam laporan keuangan. Yang pertama ini adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi untuk perusahaan dagang itu berisi mengenai pendapatan dan penjualan yang dikurangi dengan beban-beban operasi. Kalau ada pendapatan yang lain, berarti nanti kita tambah pendapatan yang lain. Kalau ada beban yang lain, berarti kita kurangi beban yang lain. Intinya nanti pendapatan atau penjualan yang dikurangi oleh semua beban-beban yang ada. Itu laporan laba rugi. Kalau pendapatannya nanti ternyata lebih besar, berarti nanti tentu kita akan mendapatkan laba. Ketika kita bebannya lebih banyak, maka kita akan mendapatkan rugi. Laporan laba rugi itu fungsinya seperti ini, untuk mengetahui laba dan rugi perusahaan. Jadi untuk tahu berapa sih sebenarnya total penjualan kita, pendapatannya berapa, kemudian berapa beban-beban yang sudah kita keluarkan. Nah, ini semuanya kita tinggal pindah. Yang dari worksheet tadi, ada nilai penjualan, ada nilai retur penjualan, potongan penjualan. Nah, penjualan itu dikurangi retur sama potongan. Retur sama potongan kita tambahkan dulu boleh. Nanti nilainya hasilnya 610 juta sekian. Itu adalah penjualan bersihnya. Lalu kita kurangi nilai HPP. HPP tadi ada ya di worksheet, nilai HPP atau beban pokok penjualan. Tadi di worksheet ada nilainya 419.250 ya. Kita kurangkan, nanti hasilnya adalah laba kotor. Laba kotor itu berarti dari penjualan bersih yang dikurangi dengan HPP atau beban pokok penjualan. Itu baru laba kotor. Untuk tahu laba bersih kita harus kurangkan dulu semua beban-beban yang ada. Nah, bebannya kita definisikan menjadi dua, beban penjualan dan beban administrasi. Ini untuk di contoh worksheet yang kita kerjakan tadi, beban penjualannya lebih banyak. Nanti tergantung bagaimana transaksi yang ada di penjualan di perusahaan. Kita definisikan nantinya, kita pisahkan beban penjualan dan beban-beban administrasi. Nah, di sini untuk beban penjualan biasanya nanti di transaksi ada keterangan kok. Kalau yang tadi karena kita cuma potong dari buku besar saja, maka mungkin tadi kurang jelas. Tapi biasanya untuk tahu dia beban penjualan atau beban administrasi, biasanya di bagian transaksi itu kelihatan nanti. Misalnya, biaya listrik untuk bagian penjualan sekian dan bagian administrasi sekian misalnya. Biasanya seperti itu. Tapi karena tadi kita cuma mengerjakan dari buku besar saja, berarti memang ada informasi yang terpotong. Harusnya memang secara menyeluruh ya, kita mengerjakan dari jurnal umum sampai ke dalam laporan ini. Nah, ini misalnya tadi yang masuk dalam beban penjualan, ada beban penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan, beban angkut penjualan, beban iklan, perlengkapan, beban gaji dan upah, beban listrik. Ini gaji dan upah yang bagian penjualan.
kemudian beban listrik bagian penjualan, beban telepon bagian penjualan. Nah, ini semuanya kita masukkan dan kita total, semua bagian beban penjualan kita total. Kemudian kita tambahkan beban administrasi. Kalau di contoh tadi baru kita hanya ada satu, beban asuransi. Jadi untuk semua beban-beban sini, sekali lagi saya tekankan, tergantung transaksi yang ada di perusahaan. Apakah itu masuknya di penjualan atau administrasi, nanti tergantung transaksi yang ada di perusahaan. Nah, ini setelah kita jumlahkan, nanti kita totalkan biaya beban penjualan dan beban administrasi. Dijumlah, nilainya 95.830.000. Kemudian, kita kurangkan nantinya, untuk laba kotornya tadi kan 190 juta. Kita kurangi semua beban, maka nanti akan menjadi laba operasi. Laba operasi perusahaan 95.065. Nah, kemudian kita tambahkan akhirnya dengan pendapatan dan beban lainnya. Tadi di penyesuaian muncul ada pendapatan komisi dan muncul juga beban bunga. Nah, pendapatan itu nanti menambah, sedangkan beban itu mengurang. Pendapatan 2.500.000 dikurangi beban bunga 1.500.000. Artinya berarti untuk pendapatan dan beban lainnya itu nilainya positif ya, karena pendapatannya lebih banyak, selisihnya tadi 1 juta. Nah, berarti untuk laba bersih perusahaan, tadi laba operasi 95.065.000 rupiah, kita tambah dengan 1 juta nilai pendapatan dan beban lainnya tadi, maka nilai labanya adalah 96.065.000 rupiah. Laporan yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Di sini kita ingin tahu perubahan jumlah ekuitas kita di tiap periodenya. Karena biasanya laba itu akan menambah ekuitas kan. Bisa jadi nanti di setiap transaksi itu bisa ekuitas kita tentu akan berubah. Nilai laba kita, nilai modal kita bisa jadi berubah. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas itu isinya modal awal yang ditambah laba, atau kalau misalnya rugi berarti nanti dikurangi rugi. Kemudian kalau ada prive atau pengambilan pribadi atau yang namanya penarikan, itu kita mengurangi. Ini nanti minus akan mengurangi. Kalau ada akun prive atau akun pengambilan pribadi atau akun penarikan namanya, kalau ada akun-akun tersebut, itu sama sih sebenarnya nama akunnya, hanya penamaannya aja berbeda. Untuk istilah sekarang namanya penarikan. Nah, kalau misalnya ada penarikan seperti ini nanti akan mengurangi nilai modal. Nah, modal ini kita masukkan ya tadi, nilai modal yang ada di worksheet tadi kan 272.600.000. Kita tambah dengan nilai laba bersih di tahun berjalan, ditambah dan dikurangi dengan penarikan. Kalau di kasus ini tidak ada nilai penarikan, makanya di sini nilainya 0. Berarti nanti totalnya masuk kenaikan pada ekuitas, berarti kenaikannya di periode ini adalah senilai 96.065.000 rupiah. Karena tidak ada penarikan sama sekali, berarti nilainya sama. Kenaikannya adalah serupa dengan laba bersihnya. Kalau di sini karena nilainya positif, berarti nanti nilainya untuk modalnya menjadi bertambah. Ditambah 96.065.000 rupiah. Hasilnya adalah modal di akhir periode sebesar 368.665.000 rupiah. Lalu untuk laporan selanjutnya, setelah kita buat laporan perubahan ekuitas, kita susun laporan posisi keuangan. Kalau dulu istilahnya namanya neraca. Kalau sekarang namanya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini kita ingin mengetahui nilai aset apakah sama dengan liabilitas dan ekuitas pemilik. Harusnya nanti nilai aset itu seimbang dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, nilai asetnya nanti kita masukkan semua nilai asetnya, sama yang ada di worksheet tadi.
Hanya saja hati-hati dengan nanti di modalnya. Jadi untuk aset kalian bisa masukkan sama persis dengan yang di worksheet. Cuma nanti asetnya dibedakan ya. Asetnya kita pisahkan, aset lancar dan aset tetap. Dipisahkan. Kemudian kita jumlah nantinya nilainya sebesar Rp485.165.000. Liabilitasnya kita masukkan juga semua yang ada di worksheet, tapi kita pisahkan juga dengan pemisahan liabilitas lancar dan liabilitas yang jangka panjang. Dan untuk nilai ekuitasnya, bedanya di sini, kita tidak memasukkan nilai modal yang ada di worksheet, tapi yang kita masukkan adalah modal yang ada di laporan perubahan ekuitas. Nilai yang di laporan perubahan ekuitas ya. Jadi kita harus membuat laporan perubahan ekuitas. Karena untuk memasukkan di sini, untuk memasukkan di laporan posisi keuangan, jadi untuk urutan pembuatan laporan ya memang urutannya seperti itu. Dari laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, baru posisi keuangan. Tidak bisa kita balik-balik, karena nilainya nanti akan terpengaruh. Termasuk yang di sini, ketika kita masukkan modal, kok kita malah masukin yang di worksheet, nanti di sini pasti tidak seimbang, pasti tidak balance antara aset dengan liabilitas ekuitas. Oleh karena itu di sini modal itu kita tetap harus menghitung perubahan ekuitasnya agar di bagian modal ini kita bisa sesuaikan nilainya. Nanti untuk liabilitas jika ditambah ekuitas nanti nilainya akan sama dengan nilai aset. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan tambahan pemahaman pada kalian ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.